Semangat pagi guys. Pada demo ini kita akan mencoba membuat program PHP untuk fungsinya untuk menghapus data berdasarkan data yang diinputkan oleh user gitu ya. Jadi nanti ada form input, memasukkan data apa yang akan dihapus, kemudian kemudian datanya dihapus gitu ya. Baik, jadi sebelumnya kita pakai sum ya. Kita start sum ya. Database-nya tidak saya start karena kita pakai database yang ada di di server online. Kemudian kita masuk ke folder sum kita. Di sini saya punya ini rootnya ya. Di dalam sum htdocs ini adalah folder utamanya. Kemudian di dalamnya ada folder belajar. Nah, programnya saya taruh di sini. Oke, sebelumnya saya buat file dulu, file koneksi ya. Saya beri nama koneksi.php. Isinya apa? Isinya coding untuk koneksi, supaya nanti saya nggak bolak-balik gitu ya. Nah, karena kita membuat scriptnya pakai PHP, kita harus tandai dengan perintah PHP ya. Sorry. Ini tagnya. Kemudian untuk koneksi kita perlu informasi apa aja? Kita perlu informasi server, kemudian kita perlu informasi username ya. Kemudian kita perlu informasi, kita perlu informasi password ya. Kemudian kita juga perlu informasi DB name gitu ya, nama database gitu ya. Kemudian ini kita pakai server kita yang online ya. Passwordnya username-nya. Oke, saya cek dulu ya, takut salah. Jualan user 1, sorry. Kemudian passwordnya database-nya jualan kasir. Oke. Kemudian kita pakai MySQL Connect ya. Nah, teman-teman sebagai acuan bisa mengambil dari Better School ya. PHP Connect to database. Nah, di sini kita bisa buka contohnya ya. Nah, di sini ada dua pendekatan, nggak perlu saya jelaskan lagi. Kita langsung ambil sampelnya aja. Oke. Ya, ada 2 sampel ya. Sebentar. Yang langsung database ya. Sorry. Oke. Langsung yang ini ya. Koleksi. Kemudian bisa copy aja. Oke, jadi sorry, saya tidak pakai yang ini, saya pakai yang prosedural aja. Ada nggak yang prosedural? Oke, saya ganti. Jadi perintah SQL yang digunakan untuk connect ke sebuah database itu pakai MySQL Connect ya, dengan parameter yang pertama nama servernya, username-nya, passwordnya, dan nama database-nya. Kemudian hasil koneksi itu akan ditampung dalam sebuah variabel yang namanya dalam contoh ini CONN. Ya, di sini nama server ya, server name, username, oke, passwordnya pas. Kemudian database-nya adalah DB name. Kemudian dari variabel ini dia akan ngasih tahu ya, jika koneksinya salah dia akan muncul connection failed gitu ya. Nah, kita bisa tes ya. Kita bisa tes di sini, saya panggil localhost, kemudian
belajar, kemudian tadi nama filenya adalah koneksi.php. Ya, kalau tidak muncul apa-apa, dia sukses ya. Kenapa? Karena kita tidak ngasih ini ya, tidak ngasih pesan. Jadi bisa aja kita ngambil pesan koneksi sukses. Ya, kalau kita refresh, nah dia akan muncul koneksi sukses. Sebaliknya kalau ini tidak sukses, misalkan karena nama hostnya salah, misalkan ya, kita ganti ya. Jadi misalkan passwordnya salah, saya salah, kita refresh, nah dia akan muncul komentar bahwa ini ya, access denied for Ejulian user. Itu ya, ini tadi karena passwordnya yang salah. Nah kita bisa nambahin pesan nih di sini. Itu ya, kalau kita refresh, nah koneksi sorry tadi benar ya, koneksi sukses. Ini kalau saya simpan, ini koneksi gagal, gitu ya. Oke, ini saya hapus, ini saya buang. Baik, itu untuk koneksi. Selanjutnya tadi kita ingin membuat program untuk menghapus data berdasarkan sesuatu yang diinputkan, gitu ya. Oke, kita buat ini ada input ya, ini aja saya lanjutkan. Oke, di sini ada untuk form input ya, kita pakai HTML form ya. Di sini ada metodenya, kemudian kita bisa menentukan actionnya ya. Actionnya itu nanti akan menentukan filenya akan apa namanya, akan direspon oleh siapa ya. Inputkan program apa? Program akan menghapus data di tabel menu. Oke ya. Inputkan nama menu yang akan dihapus. Oke ya. Kemudian di sini nama ini nggak dipakai ya. Oke, kita simpan. Kita tes dulu ya. Jadi membuat program itu bertahap. Oke, program akan menghapus data di tabel menu. Inputkan nama menu yang akan dihapus. Gitu ya. Kemudian ini kalau kita ingin supaya submitnya ada di bawah, kita bisa nambahin BR ya. BR, oke, saya simpan, saya refresh, dia pindah di bawah. Oke ya. Kemudian selanjutnya, kalau ini disubmit, ini nanti akan dilanjutkan ke program mana gitu ya. Kita bisa tentukan di sini. Misalkan input post.php. Ya, kalau kita tentukan seperti ini, artinya kalau ini saya refresh, ya, saya refresh. Kalau ini saya submit, dia selanjutnya akan mencari file yang namanya adalah input post.php. Gitu ya. Jadi program selanjutnya itu kita bisa tentukan di sini di action. Tapi kalau ini kita kosongkan, ya, dia akan mengasumsikan ini kalau saya refresh ya, saya balik sini, saya refresh, saya submit, maka dia nggak muncul apa-apa ya. Dia akan mengasumsikan bahwa yang akan merespon form ini adalah filenya dia sendiri. Ya, filenya dia sendiri. Jadi dia akan kembali ke sini. Dia akan membaca file ini lagi. Gitu ya. Oke. Nah, program itu akan berjalan dari atas ke bawah. Gitu ya. Program itu akan berjalan dari atas ke bawah. Oke. Sebagai contoh yang pertama, kita akan actionnya akan dilanjutkan di forum di file ini ya. Jadi kita tidak membuat file lain. Nah, file responnya, program responnya akan kita tuliskan di baris yang bawah ini. Nah, seperti kita ketahui, form itu metodenya ada dua, ada post, ada get ya. Nah, kalau di sini kita tentukan metodenya post, berarti metode pengirimannya dia adalah menggunakan post. Nanti untuk mendapatkan data yang sudah dikirimkan itu kita ambil dengan menggunakan post ya. Kita bisa cek di sini Waitress ya. Di sini di bagian form
Nah, ini ya, HTML form ya. Nah, itu Anda bisa lihat di sini ada form atribut. Form atribut itu ada action, kemudian ada target, kemudian ada metode. Nah, di sini Anda bisa bisa pelajari lagi lebih lanjut metode ya. Oke. Tadi kita menentukan metodenya adalah post ya. Berarti kita untuk membaca variabel yang diinputkan di dalam form tadi itu dengan menggunakan post. Ya, kita bisa cek isinya post yang terkirim itu dengan membaca dari variabel post ini. Nah, variabel post sendiri itu isinya sebenarnya tersusun dari banyak data atau tersusun dalam bentuk array. Ya, kita bisa melihat isi dari post itu dengan perintah ini ya, for dump gitu ya, atau perintah printr ya. Nanti kita bisa melihat apa sih isinya, isi dari variabel post gitu ya. Coba ya kita lihat di sini. Ini kita sudah saya simpan, ini kemudian saya refresh. Nah, ini. Jadi variabel post itu isinya ada nama dan ada submit. Loh, kok ada nama dan submit? Nah, karena di dalam form ini ada sebuah variabel yang namanya nama, name-nya nama, dan ada variabel berikutnya yang namanya adalah name-nya adalah submit. Begitu ya. Kalau ini kita isi, ya nanti variabel itu akan terisi. Contoh ya, saya isi dengan Budi. Submit. Nah, maka nama akan terisi dengan Budi. Sementara kalau yang submit, isinya selalu submit. Kenapa? Karena ini value-nya kita isi dengan submit. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai Vardam nanti hasilnya akan sedikit berbeda ya. Ini kalau saya refresh. Nah, dia ketambahan tipe data. Jadi dia akan menunjukkan, oh nama tipe datanya string. Gitu ya. Tuh. Kemudian submit tipe datanya string, isinya submit. Kalau ini nama tipe datanya string, isinya body. Gitu ya. Nah, sudah ya. Dari sini kita bisa tahu, oke, berarti saya akan melakukan aksi jika nama itu terisi. Kan gitu ya logikanya ya. Jika nama itu nggak terisi, saya tidak akan melakukan aksi. Kan begitu. Jadi kita bisa mengecek jika namanya terisi. Nah, untuk mengakses variabel nama itu caranya gini. Nah, di sini kita mengakses variabel post, tapi untuk bagian isi yang nama. Pastikan ini sesuai ya, nama yang di sini dengan nama yang di sini. Kalau ini namanya diganti, bukan nama misalkan, kamu ganti dengan nama menu misalkan, maka di sini juga variabelnya juga harus nama menu. Ya, oke ya. Jadi saya akan merespon program ini jika nama menunya terisi atau nama menunya tidak kosong. Untuk mengecek nama menu itu terisi atau tidak, kita bisa menggunakan fungsi di PHP yang namanya isSet. Ya. Jadi artinya jika ini ada isinya, gitu ya, akan saya lanjutkan. Atau saya nambah lagi, kita boleh nambah satu pengecekan jika nama menu ini tidak kosong, gitu ya. Saya tambah kurung ya, karena di dalam penulisan kondisi di dalam PHP itu harus menggunakan kurung. Kemudian baru apa yang kita lakukan, ya. Misalkan saya tulis ya, melakukan hapus data di tabel menu. Oke, nanti kita lanjutkan. Jadi contoh nih ya, ini saya refresh ya. Sorry, ada error di baris 14. Kita cek ya. Baris 14, oke. Ini tidak sama dengan, saya refresh. Nama menu online 14, nama menu. Oke, sebentar. Name-nya, oke. Oke, coba saya refresh dulu. Oke, nama menu, Ctrl V, Ctrl V, oke.
Oke ya, kita refresh. Bentar, kita cek dulu ini errornya apa ini. Ini masih nama ya. Tabel. Ya, dia masih ngeload yang lama ya. Coba saya refresh di sini. Sebentar, ini. Oke. Oke. Ya, dia rancu ya. Jadi dia tidak mengenali ini ya. Ini kalau saya refresh. Oke. Ini udah saya simpan. Oke. Sebentar, ada yang salah. Oke ya, kita ulangi lagi. Jadi melakukan hapus, oke sudah ya. Jadi dia akan mengecek ini pos nama menu ada isinya enggak, gitu ya. Kalau dia ada isinya atau ini tidak kosong, ya bukan atau ini harusnya ya. Maka dia akan melakukan hapus data di tabel menu. Ini harusnya bukan bukan atau ya, tapi dan. Jadi jika nama menunya terisi dan nama menunya itu tadi isinya tidak kosong, maka oke kita akan lanjutkan hapus data di tabel menu. Ini saya submit ulang. Karena ini kosong, maka dia tidak akan melakukan hapus data. Tapi kalau ini kita isi, submit begini, dia akan melakukan hapus data. Oke ya. Kemudian, perintah untuk hapus data adalah delete from, nama tabelnya apa? Where, nama menu, sama dengan apa yang akan dihapus gitu ya. Itu ya. Nama menu saya tampung dulu ke sebuah variabel ya. Kalau misalkan ini tidak ditampung gimana? Ya nggak apa-apa. Ini cuma untuk memudahkan membaca program aja. Ya. Kemudian perintah query untuk menghapus ini kan mengacu ke strukturnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada tabel menu. Di strukturnya itu ada ID menu, nama menu, harga, status, dan kategori. Nah, dan kita menghapus berdasarkan nama menu. Delete from menu where nama menu adalah apa nama menu yang dihapus. Gitu ya. Nah, kebetulan yang kita hapus tadi sudah kita siapkan di variabel nama menu. Oke, kita bisa masukkan di sini. Kemudian kita jalankan query. Ya. Nah, sebelum lanjut kita cek acuannya dulu ya. Delete record. Oke. Kita cek di panduannya. Jadi perintah SQL-nya seperti ini. Delete from nama tabel where apa kondisinya. Gitu ya. Pastikan kita menulis kondisinya ya. Karena nanti kalau tidak ada kondisi, maka dia akan menghapus semua data dalam sebuah tabel. Dan perintah SQL ini tidak harus ditulis dalam satu baris ya. Kalau Anda lebih mudah membaca dalam dua baris begini, boleh silakan. Tidak masalah. Dia tetap akan dianggap sebagai satu kesatuan perintah sampai ketemu titik koma. Kalau ini mau saya jadikan 3 baris, begini juga nggak apa-apa. Gini ya, jadi tidak harus diubah dalam satu baris. Gitu. Oke, kita geser ke bawah. Nah, sebelum menghapus, kita harus memastikan kita sudah buat koreksi dulu ya. Nah, kalau kita sudah punya koreksi tadi ya, di sini kita bisa langsung include ya. Kita bisa tuliskan di sini, kita juga bisa tuliskan di atas ya. Include nama filenya adalah tadi koneksi.php.
dengan nama variabel CONN, nama variabel koneksinya. Ya. Kemudian untuk menghapus itu kita cuman ini yang model ini ya, apa namanya? Object oriented, yang model prosedural kita menjalankan perintah MySQL query, koneksinya apa, query-nya apa. Gitu ya. Kemudian kita harus ngecek juga. Kalau ini hasil dari menjalankan ini true, maka recordnya berhasil. Kalau false, maka kita bisa nambahin apa errornya. Gitu ya. Jadi kita nulisnya seperti ini. Kemudian di bawah ini ada contoh ditutup koneksinya. Ini boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Kalaupun kita tidak melakukan penutupan koneksi secara otomatis selama sekian detik, jika tidak ada aktivitas insert, delete, update, select, otomatis koneksi itu akan tertutup. Ya. Oke, saya pakai yang ini. Kita copy di sini. Kita rapikan ya. Jadi tadi con, loh kok ini namanya con? Iya, tadi kan kita sudah buat ya. Sudah buat koneksi, namanya juga di sini adalah con. Ya, saya tutup ya. Terus ini kok SQL ya? Ini variabel kita kan namanya SQL. Gitu ya. Kemudian record deleted successfully. Ini saya ganti bahasa Indonesia ya. Record berhasil dihapus. Record gagal dihapus. Oke ya. Kita bisa nambahin pesan errornya di sini. Gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Ya, kita refresh ya. Continue. Nah, kita refresh, tadi ada muncul error apa? Oh, nggak ada. Baik, sebagai contoh, di tabel menu saya punya menu bakso ini banyak banget ini. Ya, saya mau hapus yang menu bakso. Jadi saya tulis bakso, kemudian saya klik submit. Ya. Oke, menghapus data di tabel menu, record gagal dihapus. Sorry, ini supaya cantik ya. Saya kasih PR. Oke. Kemudian gagal dihapus. Nah, kenapa kok gagal? Nah, ini ya ternyata ya. Kenapa? Karena ada foreign key. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya tulis bakso. Saya submit. Supaya muncul. Nah, ini. Error deleting record. Gagal dihapus nih. Nggak bisa ngapus parentnya. Karena apa? Karena ada foreign key constraint. Ya, tampaknya bakso ini sedang digunakan, salah satu bakso ya. Salah satu bakso itu sedang digunakan di tabel pesanan detail, sehingga dia tidak bisa dihapus. Gitu ya, jadi pesan error ini harus ditampilkan. Jadi, oh ini gagal ternyata. Gagal kenapa? Karena baksonya ada yang sedang dipakai di tabel lain. Gitu ya. Contoh, saya akan hapus, oh ini bakso nanti saya hapus secara terpisah. Bakso banyak banget ini. Misalkan pizza, kita hapus pizza. Saya tulis di sini pizza ya. Saya submit. Melakukan hapus data di tabel menu, record berhasil dihapus. Oke. Kita bisa cek di sini, kita refresh. Dia tadi ID-nya 1021. Ya, 1021 pizzanya hilang. Jadi begitu ya. Jadi ini kita harus nambahin. Sekali lagi ini contohnya ada di Waitress School. Tadi sudah saya contohkan. Ya, simple sebenarnya. Nah, kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan. Tadi kita kan menghapus menu berdasarkan nama menu yang diinputkan. Ya, model yang lain kita menghapus menu berdasarkan menu yang ditampilkan ya. Jadi menunya ditampilkan dulu, terus kemudian bisa dipilih menu mana yang akan dihapus. Ya, itu kan ada di tugas kuliah sebelumnya ya. Jadi kita tampilkan dulu daftar data menunya, kemudian di sebelah kanannya ada kolom, sebuah kolom. Kalau diklik kolom itu akan menghapus data menu yang dimaksud. Gitu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Selanjutnya, saya sedikit ini ya, mendemokan perintah query ya. Tadi kita lihat bakso ini ternyata banyak, padahal harusnya kan satu aja bakso ini ya. Nah ini mau saya hapus, tapi ternyata ketika dihapus, menunya bakso ini ada yang terpakai di pesanan detail. Nah sekarang kita ingin tahu menu mana sih yang sedang digunakan di pesanan detail.
Ya, saya buka dulu pesanan detail ya. Saya buka di tab baru. Caranya saya arahkan kursor ke pesanan detail, saya klik kanan, saya pilih open link in new tab, gitu ya. Ini saya geser ke sini ya. Coba digeser aja. Nah, di sini ada kolom, oh ya, ada adi menu. Gitu ya. Nah, jadi gimana nih query-nya? Ya. Jadi saya ingin menampilkan ya ID menu bakso yang ada di tabel menu dan yang muncul di tabel detail pesanan. Kan gini ya query-nya ya. Berarti saya select di tabel menu itu saya tampilkan aja ID menu dan nama menu. ID menu dan nama menu. Dari tabel apa? Dari tabel menu. Dari tabel menu. Tapi yang ID menunya ada di tabel detail pesanan gitu ya. Where ID menu in, kita pakai in ya. Kita cek select. Itu tadi ID, sorry. Di sini ID menu ya. ID menu from pesanan detail. Nah, jadi kalau perintahnya kayak gini, kita menampilkan semua menu ya, dari tabel menu, yang ID menunya ada di dalam pesanan detail. Gitu ya. Ini akan muncul semua nih. Yang bakso nggak bakso muncul semua. Ya, ini sorry, ID menu sebentar. Ini ID underscore menu. Ini ID-nya nggak pakai underscore. Oke ya. So, kita execute. Ini ya salah ya. Nah, ini ya. Sorry, ini biar nggak salah. Dia akan muncul semua menu yang tampil di dalam detail pesanan. Di luar bakso. Ya, di luar bakso. Ya, di luar bakso. Oke. Kemudian, kalau saya ingin yang tampil bakso aja ya kita tambahin where ya ini kan where ID menu bla 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 dan nama menu sama dengan bakso. Kita kasih kutipan string. Ini kita SQL comment lagi, kita Ctrl V, kita execute. Nah, ini berarti yang muncul hanya yang bakso. Oh, berarti ID-ID inilah, ID-ID bakso inilah yang muncul di tabel detail pesanan. Oke ya. Nah, oke deh, kalau gitu aku mau hapus deh. Ini menu bakso banyak banget ini. Bakso ID menu 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Jadi menu bakso itu punya ID menu yang banyak. Ini harusnya kan namanya bakso ya satu aja. Kecuali variannya berbeda. Nah ini sekalian ya. Jadi saya mau hapus ya. Saya hapus delete from pesanan detail where ID menu in. Nah, saya akan menghapus semua menu bakso yang ada di detail pesanan. Where ID menu in. Atau ini sebenarnya menunya macam-macam tapi ada yang edit menjadi bakso kali ya. Ada yang update kali ya. Ya, ada yang update. Jadi agak merepotkan juga ini sebenarnya. Nggak apa-apa kita hapus saja lah. Ini mahasiswa ada yang iseng ini. Oke, delete from pesanan detail where ID menu in yang tadi ya. Jadi saya select ID menu from menu where nama menu sama dengan bakso. Ya, ini buat komen baru. Ini saya jalankan. Oke, dia akan menghapus 207 ya. Di sini sebentar. Yang ada baksonya terhapus semua. Oke ya. Kemudian ini saya execute. Nah, dia nanti kosong ya. Sehingga yang bakso ini bisa saya buang semua ini yang bakso ini. Ya, supaya bakso nanti bisa fresh lagi ya. Saya delete lagi. Nah, pakai program aja ya.
Saya masukkan bakso, saya submit. Nah, record berhasil dihapus. Kita bisa lihat di sini, kita select data ulang, yang bakso akan menjadi hilang. Gitu ya. Baik, jadi itu bakso sudah hilang ya. Nah, kemudian sekalian nih saya demo juga ini ya. Gimana ya supaya nanti memastikan menu yang baru masuk itu nggak sama gitu ya. Nggak mungkin ada menu yang sama. Nah, kita bisa nambahin indeks sebenarnya. Indeks, tapi indeksnya itu unik ya. Jadi saya bisa nambahin indeks ya. Indeksnya unik. Unik itu artinya nggak boleh ada yang sama. Jadi misalkan indeksnya berdasarkan apa? Kolom nama menu. Gitu ya. Ini saya save. Jadi, kalau ada orang masukkan data baru ke dalam menu bakso misalnya, harga 10.000, makanan ready, save. Bakso masuk ya. Kalau saya masukkan bakso lagi, harga yang berbeda, atau harga yang sama juga nggak apa-apa. Ready, makanan, save. Nah, dia akan bilang duplicate entry. Ya, nggak mau dia. Karena kita tentukan menu itu nggak boleh sama. Gitu ya. Ataupun ada mungkin ada yang mahasiswa nggak sengaja ngubah gitu ya, update nama menu, sorry, update tabel ya, tabelnya menu, set nama menu sama dengan bakso. Kalau ini kita execute, dia juga error. Kenapa? Karena nggak boleh loh ada nama menu yang sama. Ya aturannya kan memang begitu ya, nggak boleh ada nama menu yang sama. Jadi tadi itu bisa kita gunakan untuk mencegah sebuah nilai dalam sebuah tabel itu sama. Baik ya, jadi itu contoh sekilas. Nanti akan kita lanjutkan dengan contoh-contoh lain. Gitu ya. Oke, saya kira itu saya tutup untuk demo ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.